Selamat siang semuanya, mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah pada saat ini. Mari teman-teman, kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian penyembahan kita untuk Allah kita, naungan dan batu karang kita yang teguh.
karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh, naungan yang tetap teguh, naungan yang tetap teguh. Sekali lagi naungan yang tetap teguh, naungan yang tetap teguh. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini, Sanggup Selamatkan. Selamat siang siswa-siswi SMPK Baptis, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di kebaktian pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai kebaktian ini, alangkah baiknya kita datang kepada Tuhan dengan permohonan dan ucapan syukur dalam doa kita untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan sepanjang tahun ini, dan supaya Tuhan
mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kami dengan begitu luar biasa, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang menakjubkan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, dan kiranya Tuhan yang terus memperbaiki kehidupan kami, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan pimpin juga hamba-Mu ini supaya hamba-Mu ini bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Apa kabar semuanya? Pak Eli berharap kalian semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Kalau sedang tidak sehat, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, minum vitamin, dan juga berdoa kepada Tuhan. Minta kesembuhan, karena kita yakin dan percaya Tuhan kita itu luar biasa. Nah, hari ini Pak Eli mau berbicara tentang yang namanya surga. Oh, kalau ditanya di sini, siapa yang di sini nggak mau ke surga? Pasti semua mau ke surga kan? Yang nggak mau ke surga boleh tulis di komen. Tapi pasti Pak Eli yakin semua pengen ke surga. Kenapa? Karena surga adalah tempat yang indah. Selain tidak ada hal yang mengerikan di sana, hal yang terpenting adalah kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bertemu muka, kita bisa berinteraksi dengan pribadi yang luar biasa. Nah, tetapi ada sesuatu yang menurut Pak Eli itu sedikit mengganjal. Dulu ketika Pak Eli lagi masih seumur kalian, Pak Eli membaca satu firman yang diambil dari Matius. Kita mau buka Alkitab kita mau buka di Matius 7 ayat yang ke-22. Dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, ketika Pak Eli membaca ayat ini, jadi berpikir itu. Oh, ternyata ada ya orang-orang yang seolah-olah bekerja buat Tuhan, seolah-olah dia melakukan hal-hal yang luar biasa, dikatakan kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, enyahlah kamu, saya gak kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, waktu itu Pak Eli jadi berpikir, kalau begitu, apa kira-kira yang menjadi kriteria untuk seseorang bisa jadi murid Tuhan yang sejati? Kalau dilihat dari firman ini, ternyata banyak orang yang melakukan hal-hal rohani, tetapi pada akhirnya dia tidak menerima keselamatan tersebut. Menurut kalian bagaimana? Kira-kira apa sih kriteria supaya kita benar-benar menerima keselamatan? Kalau dikatakan di sini Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Demi namamu pasti dia berkata bahwa dia percaya kepada Tuhan. Otomatis mungkin dia juga orang Kristen. Dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia bernubuat dalam nama Tuhan Yesus. Pasti orang Kristen ya. Ternyata banyak juga orang Kristen yang kira-kira akan Tuhan tolak. Wah, jadi berpikir ya, apakah saya masuk golongan mana nih? Orang Kristen yang akan ditolak atau orang Kristen yang akan Tuhan terima, yang sambil Tuhan berkata, mari masuk ke dalam sukacita Tuhanmu, hambaku yang setia. Kira-kira yang mana? Kalau teman-teman atau siswa-siswi SMPK Baptis, kira-kira kalian ada di golongan yang mana? Kita juga nggak tahu ya. Karena kita butuh tahu kriteria yang mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang akan diterima Tuhan, mana yang enggak. Kalau kita baca ayat sebelumnya, kita baca ya Matius 7 ayat yang ke-21, kita baca ya sama-sama ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Oh, berarti yang bisa masuk ke kerajaan surga adalah dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Karena banyak orang Kristen setelah mendengar firman Tuhan, setelah datang ke gereja, pulang lalu mereka melakukan apa yang mereka inginkan, walaupun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat
Pak Eli mau baca lagi dari Yohanes 14. Wah, hari ini kita akan banyak belajar dari ayat Yohanes 14. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kalau kamu mengasihi Tuhan Yesus, kamu melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia akan dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, di ayat ini dijelaskan, percaya seperti apa? Mungkin kita pernah bilang, oh iya, saya percaya pada Tuhan. Saya percaya pada Tuhan Yesus telah mati bagi saya. Tapi kehidupan kita tidak menunjukkan itu. Nah, berarti ada tanda tanya besar nih. Karena kenapa? Karena orang yang akan diberikan Roh Kudus adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukti dari kita percaya adalah kita mengasihi Tuhan Yesus dengan melakukan perintah-perintahnya. Nah, kalau misalnya ada orang nih ya yang kira-kira bilang sama kalian, aku sayang sama kamu. Tapi dia cuekin kamu, tapi dia nggak pedulin kamu. Terus dia juga deketin yang lain, atau dia malah main sama yang lain. Kira-kira kamu percaya nggak? Pasti enggak ya. Kamu bilang cinta sama saya, bilang suka sama saya, tapi kalau nggak ada buktinya. Nah, sama ketika kita bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa buktinya? Buktinya adalah di Yohanes 14 ayat 15 ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan Yesus, kita melakukan segala perintah Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, supaya penolong yang lain itu menyertai kita selama-lamanya. Menjadi materai dalam hati kita, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Gak akan heran kalau orang Kristen pasti dipandang aneh oleh dunia ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Contohnya apa? Kalau orang lain, anak SMP, di sekolah-sekolah lain mungkin udah berani naik motor. Padahal aturannya adalah umur 16-17. Kalau kita belum umur segitu, kita nggak akan naik motor. Mungkin orang lain aneh, kenapa kamu nggak naik motor? Kan udah bisa. Oh, bukan karena bisa nggak bisa. Tapi saya mau ikut aturan karena itu yang Tuhan mau. Mungkin orang lain akan merasa aneh. Kok kamu sekolah bikin PR, nggak nyalin punya teman aja? Oh maaf. Saya mengasihi Tuhan saya mau hidup jujur. Saya nggak akan nyalin PR. Saya nggak akan nyontek. Orang lain pasti akan bertanya ketika kamu benar-benar mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kamu akan melakukan perintah Tuhan. Dan itulah kriteria orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita lihat lagi di ayat ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kepadamu. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita suatu hari akan datang. Kita tahu kita sudah berada di akhir zaman, kita sudah tahu di hari-hari terakhir, tapi kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, tapi yang pasti Dia akan datang. Dan kira-kira kamu masuk golongan yang mana nih? Yang membuat mukjizat, berteriak Tuhan, 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 tapi tidak diterima, atau kamu orang yang akan diterima? Kenapa orang yang lain di sini tidak diterima, yang tadi berteriak Tuhan, Tuhan, aku telah bernubuat, aku telah melakukan mukjizat, tapi kenapa Tuhan tolak? Karena dia tidak mengasihi Tuhan dan dia tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Sayang sekali ya. Memang dalam kehidupan kita nggak akan sempurna melakukan kehendak Tuhan Yesus. Semua yang ada di Alkitab kita tidak akan sempurna melakukannya. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, kasih kita ini dibuktikan dengan usaha kita melakukan
yang terbaik yang kita bisa supaya semakin hari semakin kita serupa dengan Kristus, melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Makanya harus rajin baca Alkitab. Gimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Gimana kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan? Gimana kita bisa tahu perintah-perintah Tuhan kalau kita tidak membaca Alkitab? Di sini katanya, Pak Eli lanjutkan lagi. Tinggal sesaat lagi dan dunia ini tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Sebuah ayat yang begitu powerful. Kamu pengen dikasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya nyata dalam kehidupan ketika kita nyata melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Tentu kita mau berusaha. Jangan lagi ada kehidupan yang biasa-biasa dalam kehidupan kita. Kalau kamu masih pengen tergolong orang yang di sini, mungkin orang yang tadinya dibilang, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat, aku menyembah Engkau kalau lagi pujian, aku meninggikan Engkau, aku menyanyi sungguh-sungguh, tapi ketika hidup dalam kehidupan sehari-hari, saya nggak mau melakukan perintah Tuhan. Saya nggak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita akan ada di sini. Kita akan ada di golongan sini. Di mana golongan yang berseru Tuhan, Tuhan, menyanyi luar biasa, tapi kita tidak melakukan kehidupan kita seperti untuk Tuhan. Makanya, mari kita hari ini berkomitmen, kita mau pindah ke sini. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, tapi juga kita menghidupi firman Tuhan setiap hari. Kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Mari kita pindah ke sini. Mari kita menjadi golongan yang akan menerima kerajaan surga. Supaya kita jangan nanti menderita seperti golongan yang di sana. Banyak melakukan hal yang luar biasa, banyak melakukan mukjizat, nubuat, tapi tidak mengasihi Tuhan dengan tidak melakukan perintah Tuhan sehari-hari. Kita akan ada tetap di sana. Tapi jika kita benar mengasihi Tuhan, kita akan melakukan firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan berhenti mencontek, kita akan berhenti malas-malasan, kita akan berhenti melakukan hal yang buruk, fokus pada hal-hal duniawi, kita akan melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita mau mengasihi Tuhan. Memang sulit, nggak ada orang yang sempurna, tapi kita punya penolong yang luar biasa yang Tuhan janjikan, yaitu Roh Kudus. Minta kekuatan, minta Tuhan melalui Roh Kudus memberikan kita kemampuan, kekuatan, agar kita bisa melakukan segala perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk peringatan yang Kau berikan bahwa tidak semua orang yang datang ke gereja, tidak semua orang yang menyembah Tuhan, tidak semua orang yang menyanyi, menangis di hadapan Tuhan, itu akan masuk surga, akan menerima kerajaan surga. Jikalau mereka tidak mengasihi Engkau sungguh-sungguh dengan menaati segala perintah-Mu. Kami mau menjadi golongan yang baru, di mana kami mau menyembah Engkau, kami mau melakukan hal-hal yang luar biasa, dan juga kami mau menunjukkan kasih kami dengan cara melakukan apa yang Kau perintahkan. Karena kami mengasihi Engkau, karena kami tahu betapa luar biasa kasih-Mu terhadap kehidupan kami. Kami mau menyenangkan-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu dengan kehidupan kami. Mungkin orang lain tidak mengerti, mungkin orang lain tidak tahu alasan kenapa kami berbuat hal yang berbeda dengan dunia, tapi kami tahu karena itu yang Kau perintahkan, dan kami mau menaatinya. Biar Tuhan yang berkarya kuatkan, mampukan kami, agar kami bisa melakukan semuanya dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memasuki tahun ajaran 2021 dan 2022. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dengan kondisi seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.